Dalam nama Allah dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena nama-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh kebenaran, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. yaitu kami yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman-Mu, menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan kepada jemaat. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Maksud semuanya ialah untuk membuktikan kemuliaan yang jauh lebih tinggi nilainya pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya, sehingga memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah dalam Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga hidup kami memiliki harapan yang teguh dalam kekuasaan-Mu. Engkau telah menumbuhkan iman yang murni dalam diri kami, sehingga kami memiliki kehidupan baru untuk mewarisi kehidupan Engkau. Kini kami datang ke hadirat-Mu, menyembah Engkau dan mempersembahkan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya bagi kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan segenap hidup kami di dalam tangan-Mu sepanjang masa, hingga kedatangan Anak-Mu Yesus Kristus dalam kemuliaan-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, siapakah Roh Kudus? Dialah penolong hidup kita. Dia lembut, dia manis serta baik. Mari kita sambut Roh Kudus pada ini, berinya Roh Kudus pada ini. Kau lembut, kau manis,
Kita berdoa untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kudus dan Maha Kuasa, kami datang di hadirat dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa serta memohon ampunan. Kami sering tidak mengasihi Engkau segenap hati dan segenap jiwa. Kekudusan serta keadilan-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami kuatir tentang kehidupan ini, maka iman kami pun menjadi goyah diombang-ambingkan oleh roda. Angin terbawa arusnya. Semuanya itu karena kami tidak setia berpegang pada firman-Mu dan tidak beriman. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon ampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Allah, Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan Maha Kudus, Engkau menghendaki semua kami saling mengasihi, rukun dan damai. Namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh persetubuhan, depi, dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami hidup tidak menurut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami belum sepenuhnya berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kebenaran, oleh kasih karunia-Mu di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memilih serta mengutuskan kami menjadi umat Bani-Mu. Namun kami sering melupakannya. Selaku gereja, kami telah Engkau utus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia, tetapi seringkali kami kurang peduli terhadap panggilan dan seruan. Berulang-kali kami berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Pekerjaan kami sehari-hari akan kami yang tidak mencerminkan dan menyatakan kehendak-Mu. Kami terkadang menyanyiakan berkat-Mu, sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memelihara kekayaan-Mu dan kelestarian lingkungan. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Dengarkan dan percayalah firman Allah yang tentang pengampunan dosa. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan menjadi
Yesus telah mati bersama menebus dosa dari kami. Diterusi karena barang mahal dan mahal. Bagi dari Tuhan bersyukur atas berkat Yesus kita beri. Ini yang kita harapkan. Dengan barang fana kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Jadilah padaku seperti
dengan firman Allah yang menjadi bacaan mimpi yang tertulis dalam Keluaran 1 ayat 12 sampai 14. Pengajaran hikmah adalah sia-sia. Aku berkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membuatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyesatkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyalahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi biarlah segala sesuatu adalah sia-siaan dan usaha mencari. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Jemaat Tuhan, dalam hal ini kadang suka dan duka berganti, bahkan badai. Namun mencintai Yesus tidak akan berganti. Baik kita nyatakan dan bolehnya kita mau mencintai Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Marilah kita meningkatkan iman kita yang sesuai dengan kemampuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya segala tempat dan sepanjang zaman. Aku Percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah,
terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diberadakan sampaikan dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak kita Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan datang. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para roh. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasmi. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, pasti itu telah menunggu. Tidak terang, tapi kadang kita sendiri mungkin lakukan dalam kehidupan. Mari kita menang Tuhan, mengajarkan bahasa kasih kepada kita. Berikan bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang mulia, tapi jika tanpa kasih, apa tak berguna. Ajarilah bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa
Buat jemaat bagi kita hari ini di Minggu 3 Agustus 2025 atas nama pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat di RKS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah menghormati Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah terlaksana. Yang pertama adalah Minggu sesi pertama tanggal 27 Juli jumlah yang hadir 39 orang, sesi kedua yang hadir 45 orang, dari sekolah minggu yang hadir 45 orang, serta majelis Selasa 29 Juli yang hadir 23 orang. Sudah berjalan dengan baik pelayanan pastoral yang diadakan hari Rabu 30 Juli 2025. Pertemuan sesi inang jumlah yang hadir 20 orang, pertemuan sektor satu yang hadir 27 orang, sektor 2 41 orang, sektor 3 43 orang, pertemuan sesama jumlah yang hadir 20 orang. Jadwal kegiatan dalam seminggu depan yang pertama, sermon majelis dan jam 2 Selasa 5 Agustus 2025 masuk jam 9 sore, tepat di Museum Benar, wilayah pertemuan sesi inang Kamis 7 Agustus 2025 masuk jam 5 sore, tepat di Museum Benar, khotbah Bapak Presiden latihan persiapan beribadah diadakan pada hari Kamis 7 Agustus 2025 masuk jam 19 sore. Pada pertemuan sektor hari Jumat 8 Agustus 2025 masuk jam 19 sore, sektor 1 rumah keluarga Bapak seperti kesan yang berminta pelanggaran lainnya yang kemudian dalam, sektor 2 rumah keluarga Bapak kesan yang berminta pelanggaran kedua rumah masyarakat dan bensin nomor 2B, sektor 1 Bapak sama sensi Surabaya, sektor 2 Bapak Saragi, sektor 3 keluarga Bapak yang lalu dengan Saragi dan karya Bapak paling berguna nomor BP23 dan Surabaya 2 Bapak Surabaya oleh pengertian pertemuan pemerintah bahasa Indonesia. Majelis ini diadakan pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 masuk dalam Majelis pengajaran Majelis ini Bapak Ketua yang bermanfaat. Pada Minggu sesi pertama tanggal 10 Agustus 2025 masuk jam 7.30 WIB kita menggunakan tata ibadah bahasa Indonesia. Pertama tingkat pendeta Rina Balali. Sesi kedua masuk jam 10 bahasa Simalungun. Lain oleh tingkat pendeta Rina Balali. Pada sekolah minggu 10 Agustus 2005 masuk jam 10 pelayanan firman buat sekolah minggu. Nama-nama pelayan yang sudah terlibat dalam pelayanan seminggu ke depan boleh dilihat di daftar jemaat yang sudah di-share di grup jemaat baik pertemuan Kristina, pertemuan sektor 1, 2, 3, pelayan ibadah minggu 10 Agustus 2025 sesi pertama dan sesi yang kedua, pelayan sekolah minggu 10 Agustus kelas remaja dan kelas besar. Yang berikut pemberitahuan sesuai dengan mata jemaat yang ditentukan tanggal 27 Juli 2025 untuk pendaftaran untuk mengisi poster gereja, dan pada tanggal 31 Juli 2025 pendaftaran resmi sudah ditutup, dan sampai pendaftaran ditutup yang telah mendaftar pada pimpinan jemaat hanya satu orang, yaitu keluarga Paul Tapuka dengan Sinada. Yang kedua, sesuai dengan program jemaat tahun 2005 untuk bulan Agustus dan September, kita akan mengadakan perayaan Pesta Paul jemaat dan sekaligus Pesta Ulang Tahun PKP Pontianak. Maka akan diadakan
masjid. Kemudian ada buat kegiatan merangkai bunga hidup altar, ini dilakukan oleh seksi bidang dan sektor. Kemudian untuk per sektor, kemudian proses pelayanan tentang segala generasi bencana, kemudian kita acara perayaan, ada acara ulang tahun, acara menonton bersama, dan makan siang bersama. Konsep makan siang bersama nanti akan disiapkan oleh masing-masing sektor, dari sektor 1, 2, dan 3. Dan pada tanggal 7 September tersebut kita akan mengadakan masa pakaian adat Simalungun. Untuk informasi lebih lengkap terkait teknis kegiatan yang akan kita lakukan di dalam bulan September nanti akan disampaikan oleh tim persekutuan dan pembinaan via WA Grup Jemaat di KPS Pontianak. Dan berikut dan gotong royong bulan Agustus untuk hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pelaksana dari sektor 2 jam 16 WIB. Untuk jam boleh disesuaikan kembali sesuai kesepakatan sektor masing-masing. Buat tata ruangan persembahan pada minggu sesi pertama 20 Juli total 892.000, sesi kedua 2.601.000, persembahan pada sebuah minggu total 369.000, persembahan pertemuan seksi bidang total 222.000, persembahan pertemuan sektor 1 total 201.000, sektor 2 total 284.000, sektor 3 total 247.000, persembahan pada pertemuan seksi bapak total 198.000. Sudah diterima persembahan bulanan dari keluarga Yesus yang berusnaga untuk Agustus 2025 300.000 dari keluarga yang berusia untuk Agustus 2025 300.000 dari keluarga Indonesia yang berusaha lagi Juli sampai Agustus 2025 400.000. Sudah diterima perpuluhan dari keluarga Indonesia Sumaya yang berlebih Juli sampai Agustus 2025 400.000. Sudah diterima ucapan syukur dari keluarga pada Indonesia yang berusaha untuk pendeta di Kabupaten 500.000, untuk seksi sekolah minggu 100.000, untuk bapak 200.000, untuk seksi bidang 200.000. Sudah diterima ucapan syukur dari NM untuk pendeta di Kabupaten 200.000. Sudah diterima ucapan syukur dari NM untuk pendeta di Kabupaten 300.000, untuk dikasih Tawang dan dikasih Tang 250.000, untuk jemaat 500.000. Sudah diterima ucapan syukur dari Kristen Ronaldo Supaya berkat Tuhan ulang tahun untuk seksi sekolah minggu 300.000, untuk jemaat 200.000. Sudah diterima ucapan syukur dari keluarga Masjid lagi dengan berberikan untuk jemaat 300.000. Sudah diterima Ibu Indonesia tahun 2005 dari keluarga Masjid lagi dengan berubah 250.000 dari keluarga Yesus yang bertenaga 100.000. Sudah diterima perpuluhan tahun 2005 dari keluarga Masjid lagi dengan berberikan 30.000 dari keluarga Masjid yang berubah dengan berusaha keluarga Masjid Indonesia dengan Indonesia, keluarga Masjid Al-Fatani yang berubah, keluarga Islam dengan berubah, keluarga Masjid Al-Fatani lagi dengan Islam, keluarga Majelis Rasul dengan berubah masing-masing 50.000 dari keluarga Majelis Rasul dengan berusaha 100.000 dari keluarga Masjid Al-Fatani dengan berusaha, keluarga Bapak Supaya dengan berubah masing-masing 200.000 dari keluarga Masari dengan berubah, keluarga yang berubah masing-masing 300.000 dari keluarga Bapak sekali dengan berubah, keluarga saya supaya berubah, keluarga yang dengan berubah masing-masing 500.000. Laporan keuangan jemaat selalu berbulan Juli 2025 22.856.870 saldo pada bulan Agustus 2025 23.980.350. Jadi dana tunai yang ada di bendahara jemaat 11.120.367.
Saldo per 2 Agustus 2025 26.496 Yang berikut, jemaat kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Dunia Indiana Bogus Saragi. Kedua, Evan Ramana Maria Senangga. Tiga, Garcia Berince Bordamani. Empat, Miranda Mandela Bogus Putar. Lima, Akmi Indiana Bogus Saragi. Selamat ulang tahun, panjang umur, tahan memberkati. Demikianlah pada jemaat yang kita hari ini. Selamat hari raya Sunda dengan kesempatan Tuhan Kristus, kami bersyukur Tuhan bagi hari raya ini kita boleh bersatukan kami jemaat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama. Bapa kami yang sorga, Kau sudah boleh mendengar rencana kegiatan dan pelayanan kami dalam seminggu ke depan, bahkan pelayanan yang sudah berjalan. Kami bersyukur ya Tuhan bisa terlaksana dengan baik berkat campur tangan Tuhan di setiap kegiatan pelayanan kami. Bahkan untuk pelayanan dalam seminggu ke depan juga kami tetap berserah kepada Tuhan dengan oleh Bapa yang selalu memberkati kami akan seluruh pelayanan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami berikan kesehatan, berikan kekuatan sehingga seluruh pelayanan Tuhan boleh melayani Kau dengan terus sukacita di dalam pelayanan Bapa. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Kau juga boleh memberkati setiap keluarga saudara pribadi dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, sehingga boleh mengikuti seluruh kegiatan pelayanan yang sudah terjadwal dalam minggu ke depan, sehingga boleh bersama-sama memuji, sukacita, memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ini kita bisa saja berbicara tentang berita bahkan sengsara. Jika kita merasakan itu, maka datang kepada Yesus. Dia Allah, Dia satu yang membenarkan segala kebesaran kita. Maka jadikan demikian, Dia mendengar segala doa.
Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Hari ini kami datang ke hadiratmu dengan hati yang bersyukur, karena Engkau telah mengizinkan kami beribadah dan menikmati persekutuan dengan saudara seiman kami di tempat yang kudus ini. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami memohon pokok-pokok doa kami memohon ampun kepadamu segala dosa-dosa perbuatan di waktu kami yang kami berbuat, supaya kami layak memohon. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menyentuh setiap hati, membuka pikiran kami untuk menerima firman-Mu dan menguatkan iman kami agar semakin bertumbuh di dalam kehidupan dan kebenaran. Kami hamba Tuhan dan yang melayani hari ini, kiranya Engkau memberikan nikmat, sukacita, dan kekuatan dalam setiap pelayanan kami, sehingga semuanya boleh dilakukan untuk kemuliaan nama. Tuhan Allah Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan, mungkin saat ini ada yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam pekerjaan, kesehatan, perekonomian, maupun masalah pribadi yang mereka lakukan. Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan kehidupan, yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar bagi mereka yang bersyukur kepada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk pendidikan anak kami dari tingkat prakerja sampai anak mahasiswa, dan Engkau yang selalu memimpin mereka dalam pendidikannya. Supaya anak kami yang baik dan takut akan perintah-Mu. Tuhan Bapa, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang saat ini yang sudah lama merindukan anak dengan keluarganya. Kami memohon belas kasihan-Mu, Tuhan menghadirkan anak kepada mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar Engkau terus membimbing para pemimpin dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Berikanlah damai sejahtera bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai alat kasih-Mu untuk membawa terang Tuhan. Ya Tuhan, biarlah budaya ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kiranya yang maha ditinggikan, dan kami dikuatkan, dan hidup kami semakin menunjukkan kasih Kristus dalam setiap angkatan. Kami serahkan semua dalam tangan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan yang kepadanya boleh diberikan. Dalam kerajaan, jadilah kehendak-Mu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih harus akan tentang firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kita pun berkata kita membukakan diri kita pada Kristus. Materi yang juga sudah ada.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, mari kita buka kitab kita dari Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam diri segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjalanan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya ini mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran baliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Salam kepada kita semuanya. Shalom. Dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, kita akan membahas masuki mengenai salah satu topik kita, menjadi manusia baru di dalam Kristus, dengan satu keyakinan dasar bahwa Tuhan yang menyebabkan yang ada pada saat ini adalah manusia baru atau sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Amin. Kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Walau demikian, kita harus tetap diingatkan akan identitas kita, status kita sebagai manusia baru. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini, karena godaan dunia ini sering membuat kita lupa akan status kita sebagai manusia baru ini. Karena itu coba terkasih, kita akan belajar sejenak sebentar. Menjadi manusia baru itu persyaratannya, ini hal yang mendasar yang harus kita benar sudah kita ketahui, tetapi ini benar ketentuan yang kembali menyatakan kita. Dan di kita ditulis sejenak di Kolose 2 ayat 16, manusia baru itu tidak mungkin menjadi satu manusia baru kalau tidak menerima Kristus Yesus. Manusia baru itu selalu dimulai dari satu titik, yaitu menerima Kristus, menjalin hubungan dengan Kristus. Tidak ada kehidupan baru tanpa pertemuan, tanpa lawatan dari Tuhan kita. Karena itu, ketika Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum bertemu dengan Tuhan, Paulus dia masih manusia lama. Tetapi setelah menerima Tuhan, setelah bertemu dengan Tuhan, manusia lama Paulus menjadi manusia baru. Jadi manusia baru itu dimulai dari satu kesadaran, satu pengakuan bahwa kita telah menerima Kristus Yesus. Tanpa menerima Kristus Yesus tidak ada kehidupan yang baru. Tetapi dengan cara sederhana, apakah menerima Kristus Yesus itu sudah otomatis membuat Kristus itu di dalam kita? Tidak juga. Karena ada dua model penerimaan Tuhan, atau dua model persekutuan bersama dengan Tuhan. Satu, Kristus di dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Yang kedua, kita di dalam Kristus, tetapi belum tentu Kristus di dalam kita. Atau dalam bahasa yang sederhana, seperti yang sudah saya sampaikan, dua benda, batu dan kapas, dimasukkan ke dalam air. Kapas dimasukkan ke dalam air di dalam kapas, atau kapas dalam air. Benar. Tapi kalau batu kita masukkan ke dalam air, batu di dalam air, benar.
air di dalam batu belum tentu benar. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, itulah persekutuan dari gambaran kapasitas. Tetapi bisa saja kita berkata, kita di dalam Kristus, tapi belum tentu Kristus di dalam hidup kita. Makanya kita familiar mengatakan ada namanya Kristen KTP, Kristen kapal selam, Kristen kue lapis, Kristen tomat. Itu kan menandakan kita merasa sudah di dalam Kristus, tapi Kristus itu belum ada di dalam hidup kita. Kenapa ada Kristen KTP? Hanya yang KTP saja Kristen, hidupnya tidak. Kenapa ada Kristen kapal selam? Timbul tenggelam. Ya karena seperti itu. Kenapa ada Kristen tomat? Senin sampai Sabtu umat baru minggu tomat. Kenapa ada gambaran seperti itu? Kenapa ada Kristen penagis? Bila sifatnya sama seperti gue, tidak satu lapis, ada lapis 1, 2, 3. Lapis pertama mungkin itu belum iman, masih budaya. Lapis kedua mungkin sudah masuk kepada iman. Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu kita mengamalkan kita adalah orang yang sudah menerima Kristus dan kita mengamalkan persekutuan kita ibarat kapas dalam air dan air dalam kapas. Itu memang konsekuensi menerima Kristus itu dia hendaklah hidup tetap di dalam dia, tidak berpindah-pindah. Menderita di dalam Kristus, tetap dalam Kristus, senang di dalam Kristus, menangis di dalam Kristus, tertawa juga di dalam Kristus, hidup tetap di dalam Kristus, jangan pindah-pindah. Kalau ibarat tanaman, kita pindahkan satu pot ini satu hari, pot berikutnya kita pindahkan lagi, tidak akan ada pertumbuhan. Kira-kira seperti itu. Karena itu, apalagi setelah kita menerima Kristus, hidup bukan kita dalam dia, kemudian berangkat di dalam dia, berangkat di dalam Kristus, kemudian dibangun di atas dia, kemudian bertambah teguh di dalam iman, kemudian yang terakhir hendaklah hati berlimpah dengan syukur. Ini secara gambaran umum, tapi firman Tuhan secara khusus khotbah ini akan lebih gamblang mengajari kita bagaimana kehidupan bagiku atau ciri kehidupan ada tiga sesuai dengan teks khotbah kita. Yang pertama, kemanusiaan baru itu kita telah menerima Kristus itu akan membuat sesuatu perubahan dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah kita akan mematikan dan membuang segala sesuatu yang duniawi. Jadi Kristus yang kita terima itu mau tidak mau akan mengubah kehidupan kita. Sama seperti Allah telah mengubah Paulus dari Paulus yang dipenuhi kemarahan, kebengisan, menginginkan orang yang celaka, berubah. Dia telah mematikan itu dan dia telah membuang segala sesuatu yang duniawi. Dan sesuai dengan teks kita, mari kita lihat hal yang mematikan itu. Di sini disebutkan ada pencabulan, tidak bisa, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan. Ini berguru Paulus hendaklah dimatikan. Artinya kalau dimatikan berarti kalau ini tidak dimatikan, ini menjadi sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita. Ada pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ini menjadi sesuatu yang melekat dalam hidup kita. Secara sadar atau tidak sadari, ini yang menggerakkan kehidupan kita. Begitu banyak kehidupan orang percaya sekalipun yang digerakkan dengan sebuah hawa nafsu. Ada nafsu jahat. Nafsu itu sebenarnya baik. Kenapa kita bisa marah? Karena ada nafsu seperti itu. Itu nafsu yang baik. Tetapi menurut Paulus ada juga nafsu yang jahat. Dan ketika ini kita biarkan atau tidak kita sadar dalam hidup kita, maka ini akan menggerakkan kehidupan kita. Karena itu Paulus yang jelas menyatakan hendaklah ini sesuatu hal yang harus kita matikan. Sama seperti tadi yang kita telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini harus dimatikan. Kalau tidak, ini akan selalu melekat dalam kehidupan kita. Dan mematikan ini tentu bukan dengan kekuatan kita, tapi kita memohonkan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tidak bisa seorang pun manusia bisa mematikan ini dengan kuasa. Mungkin bisa sangat 2 kali, 3 kali, tetapi selanjutnya tidak menyerah. Kemudian ada pula hal yang perlu dibuang. Kalau kita di rumah, kalau ada barang-barang yang berharga, sudah lama, ini kan akan kita buang seperti itu. Apalagi dalam rumah kita.
nggak berguna, nggak berfungsi, nggak bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Maka kita buang. Dalam kehidupan rohani kita juga, Paulus berkata, ada juga yang perlu kita buang sebagai konsekuensi manusia baru. Kita menyadari ada di dalam diri kita diberi dengan kemarahan, kegerahan, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ini menurut Paulus adalah kehidupan yang di dalam kemanusiaan lama. Tetapi kalau kita sudah menerima Kristus, penerimaan kepada Kristus itu akan membuat tatanan yang baru kepada kita. Tapi perhatikan sekarang berbuah. Ini bukan bagian dari hidup. Kemarahan itu, walaupun harus kita bedakan. Marah itu boleh. Yesus tidak pernah marah. Jika Yesus dia memarahi saudara-saudara yang ada di masjid itu dalam kategori kemarahan suci. Kira-kira seperti itu. Kita juga bisa marah ketika ada kejadian kita tidak benar ketika bolehnya di situ. Tetapi yang disebutkan marah di sini marah tidak pada waktunya dan tidak pada tempatnya. Atau mungkin kita bisa menjadi orang yang pemarah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ini berkaitan dengan kebudayaan ini. Gerak kejahatan fitnah tadi. Kemudian kata-kata ini hendaklah dibuang dari kehidupan kita. Fitnah, kata-kata kotor ini bukan bagian dari kehidupan yang baru dalam hidup kita. Jadi dari hal yang pertama ini, ciri manusia baru itu ada perubahan karakter yang baru dalam hidup kita. Karakter yang lama dimatikan dan dibuang, muncul karakter yang baru di dalam Kristus. Kemudian yang kedua dari tiga hal ciri manusia baru itu, yaitu kita bisa menyadari adanya perubahan identitas atau status. Ini kan disebutkan dalam ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kenapa tidak boleh saling mendustai? Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Ini kata Paulus. Jadi kita menyadari identitas keberadaan kita, bahwa kita telah mengalami perubahan. Dulu manusia lama dengan karakter dan perbuatannya. Sekarang ayo sadari, karena ini bukan lagi manusia lama. Sadari identitas yang baru dalam Kristus, yaitu bahwa kita sudah menjadi manusia. Nah, tapi kan menjadi masalah. Terima kasih kan kita bisa kurang menyadari bagaimana perubahan identitas. Bukan hanya identitas dalam kepercayaan, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami misalnya yang lagi sekolah kuliah, katakanlah kuliah, itu kan ada perubahan identitasnya dari siswa menjadi mahasiswa. Benar ya? Itu kan ada perubahan identitas. Cara berpikirnya juga sudah harus berbeda. Siswa antara mahasiswa sudah harus berbeda. Tapi kalau tidak disadari, mungkin seperti itu. Mahasiswa tapi cara berpikir juga masih tidak berbeda. Atau juga dalam kehidupan rumah tangga ada juga perlu kesadaran. Apakah itu? Kita menganggap diri kita ini sudah satu identitas yang baru, menjadi suami, menjadi istri. Itu kan identitas, tidak sama lagi kan? Ketika seseorang sudah masuk kepada pernikahan, maka disediakan masih sama seperti kan? Ada identitas baru, tidak lagi muda, tapi sudah menjadi iman, sudah menjadi apa? Dan status ini pasti akan mengubah cara pandang kalian, cara bicara kalian, cara bersikap kalian. Maaf ya kalau saya dapat contoh. Kira-kira kan sikap ini menyadari berarti jangan lagi kan sudah suami berbeda seperti dulunya. Ini kan menjadi masalah kan? Sudah menjadi pasangan, tapi seolah-olah belum ini kan menjadi masalah. Ini kan menjadi masalah. Atau yang lebih parah kalau kita dalam kehidupan bergereja, ada perubahan ya, perubahan status. Dulu jemaat biasa, tapi karena memilih dipercayakan di depan jemaat menjadi sebuah, menjadi sama. Itu kan identitas baru, kesadaran identitas itu. Kalau tidak disadari, bisa tidak berpikir, bertindak, berperilaku, tidak seperti identitas kita. Maka hal-hal yang baru, hal-hal yang unik, kira-kira seperti itu di dalam identitas itu. Jadi manusia
Dulu memang itu saya marah berarti kata-kata kotor, tapi itu dulu. Ketika saya masih manusia lama, sekarang saya loh, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus berada di dalam hidupku. Sudah manusia baru. Dan yang terakhir, terima kasih. Ciri manusia baru itu adalah melakukan tembok dan membangun jembatan. Pada ayat yang ke-11 berkata, tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang barbar, orang Skit, bukan orang Merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Jemaat di Kolose banyak membangun jembatan, karena mereka ada Yunani, ada Yahudi, ada yang lain. Jadi kalau di dalam satu jemaat dibangun tembok, maka yang muncul adalah perbedaan. Maaf ya, ini kalau saya belum pas tema pembangunan. Iman yang sering datang ibadah kali di sini, yang dari sana kalau misalnya apa? Kalau dari sisi sumber Cina, tidak salah Cina. Di gereja kita ini, imam Cina, ibu Cina, yang lain itu ada sembilan, ada Dayak, ada ini yang tadi sampai ada Karo, ada Toba. Jadi di gereja kita ini kita membangun jembatan, menghubungkan. Jadi tidak ada namanya tembok, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada apalagi temboknya dibangun, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang berpengaruh, tidak berpengaruh, ada orang ini, ada orang tidak ini. Itu tidak ada di gereja. Kalau ada Tuhan katakan, ciri manusia baru itu ketika ada perbedaan seperti itu, perbedaan apapun itu. Tadi kan hanya bersama bangsa, ekonomi itu berbeda, sosial itu berbeda. Apapun itu, kalau sudah dalam gereja, Tuhan itu mau ini. Kenapa? Karena kita semua di sini adalah satu dan sama, membangun jembatan, menghubungkan. Kira-kira seperti itulah kehidupan atau ciri manusia baru itu. Dan ini kira-kira kesimpulan dari kita. Kemudian inilah baca dulu ya. Mengerti itu ya? Bahasa artinya nasuhan lagi bahu di bahu ini tanpa bahu, dan di tangan dua kali artinya 2002 kali keempat ada bahan khusus di dalam penanaman itu bahasa. Kemudian naubah bahu, mari kita ubah dari lagu ulang sama-sama dan yang hidup baru manusia baru kira-kira seperti itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir bersama kami Tuhan yang kembali menyelesaikan status kami, yaitu hidup baru yang kami terima di dalam kehidupan kami. Walaupun kami harus selalu diingatkan Tuhan atas status identitas kami, karena sering mungkin kami lupa di dalam kehidupan ini bagaimana kami masih kembali kepada kehidupan lama kami. Ada berbeda dalam pertemuan yang dan kami bahwa kami adalah manusia yang telah menghasilkan karakter baru di dalam hubungan kami. Karena itu tidak terlihat dengan firman ini semakin menegaskan dan seraya kami memberikan kami kekuatan agar kami bisa tetap berada dalam kebaruan hidup kami, kebaruan pikiran kami, kebaruan karakter kami. Karena itulah Tuhan engkau mendaki kami menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk mencapai kesempurnaan sesuai dengan gambar penciptaan. Terima kasih Tuhan untuk firman saat ini. Kami akan pulang dalam sebuah komitmen dan sukacita. Kami adalah manusia baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Sebelum membuka persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi berkorban, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita memberikan persembahan kita. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa menggunakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu. Kami menerima segala berkat-Mu daripada Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan kehidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran dan kebenaran kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Sekarang bersyukur
Berdoa, jadilah berkat dan peduli terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.